Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, pada kesempatan yang baik ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang perencanaan usaha pengolahan. Nah, hal yang harus Ananda raih dalam perencanaan usaha pengolahan makanan ini adalah yang pertama, Ananda harus memahami bagaimana pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani, meliputi mencari ide, peluang usaha, kemudian sumber daya, administrasinya, dan pemasaran. Kemudian nanti Ananda juga harus praktek ya, menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan hewani, meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasarannya. Jadi di tahap ini Ananda nanti belum membuka usaha, tapi baru tahap dalam rangka mempersiapkan usaha. Nah, untuk materi yang pertama, Ananda harus memahami apa itu pengertian pengolahan makanan dan teknologi pengolahan makanan hewani. Langsung saja, pengolahan makanan. Apa itu pengolahan makanan? Pengolahan makanan adalah sekumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau hewan, baik di rumah ataupun industri pengolahan makanan. Pengolahan makanan itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu nabati dan hewani. Lalu apa Ananda? Bahan mentah itu. Bahan mentah itu adalah bahan makanan yang belum siap untuk dimakan. Nah, dalam teknologi pengolahan makanan ini nanti Ananda harus bisa mengubah bahan mentah menjadi makanan. Contohnya apa misalnya? Misalnya dari beras menjadi nasi. Nah, beras itu adalah bahan mentah. Kemudian ketika diolah dengan pengolahan makanan, maka beras itu nanti akan menjadi makanan jadi berupa nasi. Atau bisa juga mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi manusia atau hewan. Contohnya adalah mengubah nasi ya, mengubah nasi biasa, nasi putih menjadi nasi goreng. Nah, mengubah nasi biasa menjadi nasi goreng itu artinya mengubah makanan yang seharusnya sudah bisa kita makan untuk menjadi makanan dalam bentuk lain yang juga sama-sama bisa kita makan. Contohnya tadi, mengubah nasi menjadi nasi goreng. Nah, ruang lingkup pengolahan makanan ini adalah segala sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh manusia atau hewan, baik untuk rumahan maupun untuk industri pengolahan makanan atau untuk industri pabrik. Nah, pengolahan makanan di dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu makanan nabati dan hewani. Makanan nabati itu adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan makanan hewani berasal dari hewan. Selanjutnya, pengertian teknologi pengolahan makanan. Apa itu teknologi pengolahan makanan? Teknologi pengolahan makanan adalah bahan makanan itu setelah dipanen secara fisiologis masih hidup. Artinya dia akan melewati proses untuk menuju ke pembusukan. Nah, proses ini berlangsung terus sampai terjadi pembusukan. Nah, apa upaya yang harus kita lakukan dalam teknologi pengolahan makanan ini? Upaya yang dilakukan, teknologi pengolahan makanan berupaya untuk memperlambat proses fisiologis yang berarti bisa memperlambat proses pembusukan. Caranya dengan teknologi pengolahan makanan. Teknologi pengolahan makanan bisa membuat komoditas tersebut menjadi produk-produk yang mempunyai keawetan yang cukup lama. Contohnya misalnya Nanda, sebuah daging. Daging itu setelah disembelih, ketika dagingnya itu hanya didiamkan saja, mungkin dalam jangka waktu 24 jam daging itu akan menjadi busuk. Namun dengan teknologi pengolahan makanan, maka daging tadi bisa awet sampai seminggu atau 2 minggu. Dengan cara misalnya digoreng atau direbus, atau kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, atau dibakar dan sebagainya. Nah, itu berarti proses penggorengan, proses pembakaran, proses pengasinan, proses memasukkan daging ke ke kulkas. Nah, itu dia termasuk proses dalam teknologi pengolahan makanan.
Artinya itu harus dilakukan supaya daging yang seharusnya 24 jam itu busuk menjadi tidak busuk karena sudah kita lakukan intervensi dengan langkah-langkah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dalam memilih bahan baku pengolahan hewani ya, kita fokusnya pada hewani ya Ananda, mengolah makanan hewani, maka kita harus memilih-milih Ananda, memilih-milih sumber daya alam yang tepat. Dengan melimpahnya bahan baku yang berbahan dasar sumber daya alam, tentu akan menjadi peluang yang cukup besar untuk kita berwirausaha di bidang pengolahan hewani ini. Namun jenis makanan awetan atau pengolahan makanan hewani ini sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan jenis sumber daya hewani yang ada di daerah Ananda masing-masing. Sehingga nanti basis Ananda berwirausaha itu adalah berbasis bahan baku. Artinya Ananda harus mencari bahan baku ya. Ananda harus mencari bahan baku yang mudah didapat dari sekitar Ananda. Supaya nanti Ananda bisa mendapatkan bahan baku yang murah, berkualitas, stoknya banyak dan harganya murah. Sehingga nanti bisa menekan harga pokok produksi dari produk tersebut. Jadi Ananda jika nanti berwirausaha, Ananda pastikan dulu bahwa bahan bakunya itu ada di sekitar Ananda, kemudian nanti Ananda bisa memproduksinya dengan maksimal. Jangan sampai Ananda mengolah sebuah usaha tapi masih kesulitan dalam mencari bahan baku atau biaya transportasinya mahal. Sehingga nantinya akan membuat harga yang Ananda jual itu nanti menjadi lebih mahal. Ketika harganya mahal maka produk Ananda tidak akan mampu bersaing di dunia pasar. Sehingga nanti Ananda tidak jadi mendapatkan keuntungan. Maka dalam memilih bahan baku ini sangat penting. Seperti itu. Kemudian dalam menerapkan teknologi pengolahan makanan yang tepat akan menghasilkan produk makanan awetan yang prospeknya positif. Artinya Ananda harus memilih teknologi pengolahan yang tepat. Apakah digoreng, apakah direbus, apakah diasinkan atau dikeringkan, itu harus dipilih dengan tepat. Sehingga nanti akan menghasilkan produk makanan yang prospeknya positif atau menjadi awet dan bagus, berkualitas. Nah, pengembangan produk makanan dapat dilakukan dengan melalui beberapa prinsip pengolahan. Di antaranya modifikasi ya, modifikasi. Tujuan modifikasi itu adalah untuk memberikan variasi rasa dan bentuk. Contohnya kue ulang tahun. Nah, itu kan dilakukan banyak modifikasi untuk memberikan variasi rasa dan bentuk. Tujuan modifikasi juga untuk memperpanjang usia produk agar lebih awet dan juga untuk meningkatkan tingkat higienis produk. Untuk meningkatkan tingkat higienis produk itu contohnya adalah dengan diberi kemasan yang bagus. Dengan kemasan yang bagus itu nanti produk kita akan semakin higienis, semakin rapi, semakin bersih. Seperti itu. Nah, ada 3 macam modifikasi pengolahan makanan yang kita pelajari di sini. Yang pertama, modifikasi bahan. Apa itu modifikasi bahan? Modifikasi bahan diartikan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru atau untuk memanfaatkan bahan baku yang ada di daerah sekitar. Jadi modifikasi bahan itu Ananda nanti harus melakukan modifikasi baik dalam rasanya atau bahan bakunya. Sebagai contoh, pengusaha kuliner ya, pengusaha kuliner itu ketika Ananda berwirausaha, Ananda lihat saja, mereka pasti memiliki bumbu rahasia yang itu menjadi daya tarik bagi pengunjung. Nah, berarti dia sudah melakukan sebuah modifikasi bahan. Jadi intinya modifikasi bahan itu yang dimodifikasi adalah bisa bahan bakunya, bisa bumbunya. Itu yang pertama ya, modifikasi bahan baku dan bumbunya. Nanti ada sesuatu yang diubah, yang itu nanti akan menjadi sebuah keunggulan atau ciri khas produk makanan Ananda. Kemudian yang kedua, modifikasi proses. Apa itu modifikasi proses? Modifikasi proses dapat diartikan untuk menghasilkan tekstur makanan yang berbeda dan untuk meningkatkan keawetan serta higienis dari suatu produk. Nah, dalam modifikasi proses ini yang Ananda ubah bukan bahannya, bukan bumbunya,
namun tahap-tahapannya pembuatan itu yang harus Ananda ubah. Prosesnya yang harus Ananda ubah. Contohnya ketika Ananda memproduksi asinan, ikan asin, proses yang umum adalah ikan asin itu misalnya dijemur ya, ikan asin itu dijemur di tempat yang panas, di bawah terik matahari. Nah, tapi dengan modifikasi proses bisa saja makanan tersebut Ananda keringkan atau Ananda jemur di atas sebuah mesin pemanas yang itu nanti waktunya lebih singkat, bisa 3 jam sudah kering. Kualitasnya sama dengan apabila ikan asin itu tadi dijemur di bawah terik matahari selama 3 hari misalnya. Nah, itu namanya modifikasi proses. Artinya langkah-langkah yang kita lakukan untuk memproduksi itu kita lakukan perubahan, kita lakukan modifikasi. Tetapi bahan dan langkah-langkahnya tetap sama. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah modifikasi tampilan. Ya. Modifikasi tampilan itu dapat dilakukan dengan pembentukan makanan, penambahan pesan, dan pengemasan. Contohnya dalam modifikasi tampilan itu adalah Ananda bentuknya diubah. Misalnya kue ulang tahun tadi ya, itu bentuknya kan bermacam-macam, variasinya diubah. Kemudian makanan itu juga rasanya dibuat variasi yang banyak. Ada rasa jeruk, rasa apalagi rasa durian dan sebagainya. Itu penambahan rasa. Dan kemasannya juga harus dilakukan berbagai macam modifikasi agar terlihat lebih menarik. Nah, itu namanya modifikasi tampilan. Artinya apa yang bisa dilihat oleh konsumen itu kita buat menjadi lebih menarik supaya orang itu akan menjadi tertarik untuk mencoba atau membeli produk makanan kita. Itu ya Ananda, 3 macam modifikasi pengolahan makanan. Nah, dari KD ini nanti Ananda akan kita berikan tugas ya melalui Google Classroom. Jadi Ananda silahkan mencari minimal 3 makanan berbahan hewani di daerah Ananda. Kemudian jawablah pertanyaan yang pertama, jelaskan proses pembuatannya. Bagaimana caranya supaya makanan tersebut tidak mudah atau tidak cepat busuk. Kemudian jangan lupa Ananda tempelkan gambar atau Ananda bisa menggambarkan makanan olahan hewani itu pada selembar kertas. Nah, setelah itu nanti di pembelajaran selanjutnya Ananda saya harapkan bisa sharing di Google Meeting untuk mempresentasikan hasil karya Ananda tentang 3 makanan berbahan hewani yang berasal dari daerah Ananda masing-masing. Mungkin cukup sekian Ananda untuk materi perencanaan usaha ya. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap Ananda harus menjadi orang yang kreatif dan inovatif untuk melahirkan seorang wirausaha handal di masa depan. Saya yakin Ananda adalah seorang yang kreatif dan inovatif agar Ananda kelak menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.